Sok, lama lagi Aku baru mau ngomong loh. sok. Assalamualaikum. Makanya gerak. Diam. Ya, Habis yang kali. Tanggal 3 Desember 1958, parlemen mungkin cukup segitu pembahasan tentang tahap nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Jadi tuntutan Aku ngomong apa ya? Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membawakan sebuah podcast. Nah, tema yang kali ini saya dan teman-teman saya bawakan lumayan menarik. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan dulu ya dengan semua yang ada di sini. Mulai dari saya yang tadinya Aprilia, dan silakan untuk yang lain memperkenalkan dirinya. saya Zahra Nazwa Rizky. Saya Vita Putri Maharani. Saya Hari Ardana. saya Muhammad Iqmal Abdul Aziz. Oke, semuanya udah memperkenalkan diri ya. Nah, sebelum masuk ke topik, gimana sih kabar kalian hari ini gitu? Apakah ada sesuatu yang menarik di hari ini? Misalnya, Baik sih. Baik. Ya, minggu depan PTS. Alhamdulillah. guys, ya. Lumayan ya, kayak, wah, harus belajar banyak banget kan buat penilaian nanti kan. Iya, benar. Tema yang kali ini tuh kan berhubungan dengan sejarah ya, berarti kita bakal cerita-cerita lumayan banyak ya tentang tema kali ini. Dan menurut kalian tema kali ini menarik nggak sih? Banget sih. Harus. Menarik banget. Menarik. Kalau gitu kita masuk aja ya ke topik pembahasannya. Sebelum itu kan kita mengambil tema tentang pemikiran ekonomi nasional. Sebelum masuk ke inti pembahasannya, kita harus tahu dulu apa sih pemikiran ekonomi nasional itu. Ada yang mau jawab? Saya mau jawab. Menurut saya, Oke. pemikiran ekonomi itu suatu ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenai produk-produk intelektual atau pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori yang terorganisasi mengenai ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai penyebab-penyebabnya. Aku mau nambahin kata Sumitrojo Hadikusumo merupakan ekonomi Indonesia aktif dalam mengemukakan gagasan sistem ekonomi nasional Indonesia. Dalam buku Ekonomi Indonesia, dalam lintasan sejarah 2017, karya Budiono, Sumitro Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi. Ekonomi baru yang dimaksud oleh Sumitro tadi adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat bumi putra kelas menengah. Masyarakat kelas menengah juga diharapkan mampu menjadi penguasa bumi putra yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Tadi katanya untuk sistem ekonomi baru ya. Kalau misalnya ekonomi baru berarti sebelumnya ada dong. Berarti ada sejarahnya gitu, dalam perkembangan pemikiran ekonomi nasional ini. Apa sih sejarah dari pemikiran ekonomi nasional ini? Menurut saya, perkembangan ekonomi sosial berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapuskan pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia. Selain itu, mereka juga ingin menggeser dominasi perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia. Menurut saya, itu.
begitu. Nah, kan aku udah nyari-nyari tentang pemikiran ekonomi. Terus katanya ada hubungannya dengan konferensi meja bundar. Apa sih hubungan dari konferensi meja bundar dengan pemikiran ekonomi nasional itu? Aku mau jawab ya. Jadi waktu itu sekitar tahun 1949 dalam konferensi meja bundar, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta memperjuangkan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Jadi tuntutan tersebut didasari oleh pemikiran ekonomi nasional yang ingin membersihkan unsur kolonialisme di Indonesia. Dalam buku Sejarah Indonesia, karya N.C. Rickleff, tertulis Belanda menyetujui tuntutan nasionalisasi perusahaan dengan syarat Indonesia harus memberi biaya ganti rugi atas perusahaan-perusahaan tersebut kepada Belanda. Beberapa ekonom Indonesia menganggap nasionalisasi perusahaan Belanda dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, nasionalisasi perusahaan Belanda juga dianggap akan sangat menguntungkan bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perusahaan-perusahaan Belanda menempati posisi yang strategis dalam perputaran roda ekonomi Indonesia. Oh, begitu. Tadi aku mendengar ada yang namanya proses nasionalisasi. Nah, tahu aku, proses nasionalisasi itu ada 3 tahapan. Apa sih tahapan-tahapan yang ada dalam proses nasionalisasi? Aku mau jawab yang pertama. Tahapan yang pertama itu ada usaha pemerintah Indonesia nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Pertama kali dimulai sekitar tahun 1958 dan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Langkah nasionalisasi pertama pemerintah Indonesia ialah ketika menasionalisasikan De Javansche Bank atau DJB menjadi Bank Indonesia atau BI tahun 1953 setelah Bank Negara Indonesia atau BNI yang dibentuk pemerintah Indonesia tahun 1946 tidak berkesempatan untuk menjadi bank sirkulasi dan bank sentral berdasarkan kesepakatan konferensi meja bundar tahun 1949. Terus dalam sektor perdagangan, pemerintah Indonesia tidak bertindak secara konfrontatif terhadap perusahaan asing. Dominasi perusahaan Belanda awalnya coba diatasi dengan mendirikan beberapa perusahaan negara yang diharapkan mampu menunjang kebangkitan ekonomi nasional, yang diwujudkan dengan mendirikan Central Trading Company pada tahun 1948. Selain mendirikan perusahaan, upaya mewujudkan ekonomi nasional juga dilakukan dengan mengambil alih perusahaan Belanda yang memiliki usaha terkait dengan kepentingan umum. Proses pengambilan perusahaan Belanda tersebut juga dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik yang telah dicapai. Sebelum diberlakukan nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1958, pemilihan milik asing di Indonesia secara hukum diatur dalam Ontegeningsordonnantie atau Peraturan Penyitaan Hak Milik tahun 1920-an. Perusahaan Belanda yang mengelola kepentingan umum berdasarkan Ontegeningsordonnantie itu kemudian dilatih oleh pemerintah di Indonesia, antara lain perusahaan listrik negara atau PLN yang melanjutkan jaringan listrik swasta zaman Hindia Belanda yang terdiri atas beberapa perusahaan lokal. Oh, itu tahapan satunya ya. Bagaimana dengan tahapan 2 dan 3? Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari Elpita ya. Termasuk tahapan keduanya. Selain mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tindakan pemerintah Indonesia yang secara tegas membela kepentingan ekonomi nasional dilakukan dengan pembatalan Perjanjian KMB pada tanggal 21 Februari 1956. Dengan pembatalan KMB,
berarti kedudukan ekonomi Belanda yang istimewa di Indonesia berakhir. Selain itu, pembayaran hutang pokok beserta bunganya yang harus ditanggung pemerintah Indonesia sebagai hasil KMB juga turut ditangguhkan. Pada tanggal 29 November 1957, Indonesia sekali lagi gagal memperoleh mayoritas 2/3 suara yang diperlukan dalam Majelis Umum General Assembly PBB atas usulannya agar kedua pihak melakukan negosiasi kembali mengenai masalah Irian Barat. Dalam menyikapi kegagalan revolusi Indonesia di PBB, pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah mengumumkan adanya aksi mogok selama 24 jam terhadap semua perusahaan Belanda. Sebagai kelanjutan aksi mogok tersebut, rapat Dewan Menteri pada tanggal 5 Desember memutuskan bahwa seluruh transfer keuntungan perusahaan-perusahaan Belanda dibekukan. Ketiga dimulai pada tahun 1958 dengan terbitnya Undang-Undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang nasionalisasi terhadap semua perusahaan-perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 1958 yang menyatakan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI. Tercatat dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia zaman itu. Mungkin cukup segitu pembahasan tentang tahap-tahap atau proses nasionalisasi yang terjadi. Oh, oke, begitu ya. Dilihat dari tahapan-tahapannya lumayan lama ya. Sehingga kita bisa membangkitkan yang namanya pemikiran ekonomi nasional. Dari awal sampai akhir saya melihat ternyata pemikiran ekonomi nasional itu bukanlah pemikiran tentang ekonomi yang telah ada sekarang ini, karena aku ngomong apa ya? Ulang deh. Oh, ternyata begitu. Yang namanya pemikiran ekonomi nasional. Pembahasan kali ini lumayan menyenangkan, bukan ya? Sudah terasa ya, kita udah di ujung acara. Gimana nih semuanya? Kita jadi nambah pembelajaran baru nggak sih? Nambah banget. Ini. Nambah banget sih. Jadi tahu gitu, materi ini tuh apa. Seneng banget ya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi sayang waktu kita udah habis. Makasih ya semuanya udah mau berbicara di waktu ini. Saya ucapkan selamat tinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.